Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun saya Dang Gusti Ika Edwin. Saya sekarang berada di kediaman Pamanda saya, Gubernur Provinsi Lampung. Dan Gubernur juga pernah jadi aktivis, ketua KNPI, HMI, Senat mahasiswa, Dewan mahasiswa, Pemuda Pancasila, ada banyak banget ya. Jadi hebat tuh kampung ibu saya Negrawati itu. Lahir juga gubernur, lahir juga ini. Bangga sekali, senang sekali. Ya, ini di kediaman Bapak Gubernur, Bapak Arinal Junaidi. Ya. Saya mau tanya Pak Manda, dulu mau jadi gubernur cita-cita atau masih mau lebih lagi? Ya, jabatan itu adalah amanah, tetapi yang paling penting apapun jabatan yang diberikan, jabatan yang saya laksanakan itu harus mencapai tujuan untuk membangun Lampung, sehingga Lampung ke depan akan lebih baik lagi, karena Lampung begitu potensial terkait dengan sektor pertanian, energi, dan pariwisata. Tetapi proses hilirisasinya masih memerlukan pekerjaan yang maksimal, dan inilah salah satu yang menjadi visi misi saya, bagaimana supaya Lampung bangkit dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, karena rakyat Lampung ini 70% bekerja di sektor pertanian. Lampung mempunyai potensi di sektor pertanian yang luar biasa. Dari sisi pangan kita nomor 6 di tingkat nasional, apakah itu padi dan bahkan jagung nomor 1 di Indonesia, tetapi hilirisasinya masih belum mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya para petani di Lampung. Nah, oleh karena itu ekonomi kerakyatan melalui Kartu Petani Berjaya ini akan membuat masyarakat, khususnya para petani, bisa lebih bangkit lagi. Dan salah satu kelemahannya adalah informasi yang didapat oleh para petani tidak sesuai dengan situasi yang berkembang. Kapan komoditi itu dibutuhkan, kemudian seperti apa pasarnya. Nah, jadi saya melihat para petani di Lampung itu terkesan buat saya adalah sebagai tenaga kerja, padahal dia adalah pemilik lahan yang bisa merubah hidupnya untuk masa depan Lampung dan Indonesia. Nah, oleh karena itu Kartu Petani Berjaya solusi masa depan masyarakat Lampung yang bekerja di sektor pertanian. Jadi kita lihat Pak Manda Gubernur ini programnya top. Petani berjaya, karena 80% orang bertani nih di Lampung ini, gitu. Pamanda Gubernur, program pendek, program sedang, program panjang untuk petani berjayanya. Jangka pendeknya adalah mempersiapkan infrastruktur, termasuk sarana produksi. Jangka menengahnya bahwa Lampung akan mandiri ketika sarana-sarana yang dibutuhkan. Petani ingin bertanam, benihnya ada. Setelah dia ditanam, pupuknya tersedia. Lalu pengembangan saya harapkan produksinya memang padi, jagung. Petani ini boleh dong, selain usaha pokoknya dia juga melakukan usaha sampingan. Artinya kredit usaha rakyat itu memang sudah diberikan untuk kepentingan para petani.
tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya karena ada kesulitan, karena ini adalah peminjaman kredit usaha rakyat. Nah, oleh karenanya semua petani, ketika petani itu memiliki lahan, ketika petani itu melakukan usaha taninya, maka yang jaminnya adalah gubernur tanpa harus ada agunan. Nah, ini sudah kita lakukan kerjasama dengan pihak perbankan di tingkat nasional maupun perbankan daerah, dan ini sudah dimulai beberapa kabupaten dan berhasil. Ini saya harapkan tidak hanya untuk keberhasilan petani di Lampung, tetapi keberhasilan ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan petani-petani di luar provinsi Lampung. Karena pada prinsipnya usaha tani para petani itu sama di seluruh Indonesia. Ini Pak Manda Gubernur Lampung mendapat predikat bagus penanganan COVID di Sumatera ini. Itu apa sih langkah-langkah bisa jadi baik itu untuk penanganan COVID yang ada di Provinsi Lampung, karena kita mendapat predikat terbaik di Sumatera. Apa nih Pak Manda Gubernur? Yang pertama, Lampung ini sangat terbuka. Jadi pintu gerbang Sumatera dan Pulau Jawa. Lalu yang kedua, Lampung ini mempunyai tugas yang cukup berat karena 40% kebutuhan di KI itu disiapkan oleh Provinsi Lampung. Nah, yang ketiga, sebagai pusat ekonomi, Jakarta itu tidak boleh terganggu. Ini harus disiapkan oleh pemerintah provinsi dalam rangka stabilitas. Untuk itu pengembangan pangan itu harus merupakan kewajiban. Terkait dengan COVID itu adalah sesuatu yang terjadi di dunia, bukan hanya di Indonesia atau di Lampung. Dan proses penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan oleh gubernur, tetapi oleh semua pihak. Kata kuncinya adalah kemampuan gubernur berkoordinasi dengan seluruh pihak, apakah kepolisian, TNI, kesehatan, pendidikan, dan perhubungan maupun instansi lain. Dan inilah salah satu di antaranya keberhasilan Provinsi Lampung mampu melakukan koordinasi dengan baik, dan kita mendapatkan satu penilaian yang begitu apresiasi dari pemerintah pusat, karena di dalam pelaksanaan mudik yang dari Pulau Jawa ke Sumatera 100%, dan sekarang kembali baru lebih kurang 45%. Dalam proses 45% itu kita sudah mampu melakukan mengisolasi masyarakat, terutama dari Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, yang akan kembali ke Pulau Jawa, dan itu terjaring oleh kita dan kita lakukan isolasi. Isolasi ini kita lakukan secara bersama. Kata kuncinya adalah kemampuan berkoordinasi di dalam menyelesaikan, karena kita darurat kesehatan, hukum tertinggi itu adalah menyelamatkan rakyat, dan ini harus dipahami oleh semua pihak. Syukur alhamdulillah Lampung bisa dan mampu berkoordinasi dengan baik, sehingga di dalam penyeberangan itu pun tidak satu pun yang tidak terdeteksi. Dan apabila ini lalai, maka penurunan yang terjadi di Pulau Jawa bisa meningkat lagi, karena di Sumatera sedang cenderung meningkat. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita tidak bisa melakukan pengendalian. Kita hadapi Sumatera sedang meningkat, tetapi tidak boleh memberikan kontribusi peningkatan COVID di Pulau Jawa. Kemudian Pak Manda Gubernur, Lampung dekat Jakarta. Lampung itu bukan kotanya Bandar Lampung saja, tapi ibu kota Sumatera.
pariwisata hebat, bagaimana bisa memajukan pariwisata di Lampung ini top sekali. Tapi juga dua, dengan dunia pendidikan, apa program Pak Gubernur? Ya, jadi program kita potensi di Lampung ini luar biasa, tetapi sentuhannya masih belum maksimal, sehingga pariwisata itu bisa berjalan apabila sumber daya alamnya begitu potensi dan masyarakatnya juga mengunjungi. Nah, oleh karena itu alternatif tempat penyeberangan tidak kurang dari 20 juta penduduk setahun. Tetapi di sisi lain sumber daya alamnya begitu bagus, pariwisatanya sangat menunjang. Indonesia sangat mengenal Gunung Krakatau, tetapi bangsa Indonesia tidak semua tahu di mana anak Gunung Krakatau. Kemudian kita juga punya Pulau Kiluan yang ikan lumba-lumbanya tidak semua provinsi memiliki. Dan yang ketiga, kita juga punya Pahawang, menyelam lebih kurang 50-an meter, tetapi di Pahawang cukup 15 meter karena terumbu karangnya masih terjamin, masih sesuai dengan harapan. Dan ini yang salah satu nilai jual kita dalam pariwisata, sehingga masyarakat Jakarta tidak perlu lagi ke luar negeri, tidak perlu lagi ke Bandung, tetapi ke Lampung juga sudah bisa mendapatkan kepastian pariwisata masa depan. Oleh karenanya Bakahuni sudah dilakukan oleh 3 BUMN, ASDP, Pragma Karya, dan ITDC yang menangani tentang pariwisata bersama pemerintah provinsi. Mudah-mudahan 2022 sudah mulai operasional, sehingga masyarakat dari Sumatera Selatan ingin menikmati pariwisata di Bakahuni untuk berpesiar ke anak Gunung Krakatau, Pulau Kiluan, Pulau Tabuan, dan Pahawang. Jika ingin berobat ke Singapura, ke Penang, ke Malaysia lainnya, tapi mudah-mudahan Lampung akan dijadikan pusat kawasan kesehatan yang akan kita bangun di daerah bandara internasional, sehingga masyarakat yang turun dari pesawat langsung ketemu rumah sakit yang berkelas internasional. Dan ini dua program di Bakahuni maupun di bandara ini akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang dalam waktu dekat akan memberikan harapan bahwa Lampung masa depan bisa memberikan solusi agar rakyat Indonesia bisa ke Lampung menikmati pariwisata dan juga bisa menemukan pusat kesehatan yang menjanjikan ke depan. Nggak perlu lagi melakukan pengobatan atau berobat ke luar negeri, tetapi cukup di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Kita sudah lihat baru 1 tahun lah kira-kira menjabat sebagai Gubernur Lampung. Kita dulu mendengar Lampung itu ada di nomor 30, kadang-kadang apa itu. Tapi 1 tahun ini kira-kira sudah masuk ke nomor 15. Nggak lama lagi, mungkin setahun ini kita sudah masuk juga 10 besar. Ada peningkatan. Nah, oleh karenanya doakan Bapak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabi pun. Ampun.